Yo, kembali lagi di channel Manhwa Park. Kali ini kita lanjut lagi nih alur cerita Mystic Monarch ya guys ya. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Oh ya, sebelum itu, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng supaya teman-teman gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Di video sebelumnya, Chovan dan kawan-kawan yang mencoba kabur setelah mencuri Diamond Quicksand malah terkejar oleh Elder ketujuh Lembah Yoming di area kedua Gunung Beast. Chovan sadar Elder lebih pintar dari dugaannya dan bakalan lebih sulit dia hadapi. Makanya dia nawarin negosiasi, kalau Elder bersedia melepas mereka, mereka akan memberikan sebagian dari Diamond Quicksand. Nyatanya tawaran negosiasi ditolak mentah-mentah oleh Elder ketujuh, sehingga pertarungan pun gak bisa terhindarkan. Sambil menerjang ke arah Chovan dengan cakarnya, Elder bilang dengan lantang, "Hei bocah, padahal kau tahu aku punya telinga yang bagus, tapi kau masih berusaha negosiasi denganku. Sepertinya kau cari mati ya." Tapi sebelum Elder berhasil mendekat, matanya terbuka lebar karena Chovan mengaktifkan array burung api yang menembakkan bola api raksasa, sehingga memaksa Elder harus bertahan dan terpukul mundur ke belakang. Elder agak terkejut bocah yang dia hadapi bisa mengaktifkan array. Dia mengaku jujur udah meremehkan Chovan yang dia kira cuma bocah di tahapan kultivasi ke-6 Key Gathering Realm. Namun dia gak menyangka ternyata Chovan juga seorang array master grade 5. Tapi kemudian si Elder bilang, "Sayang sekali, dengan kekuatanmu seperti ini, kalaupun kau bisa mengontrol formasi array grade 5, jangan pikir kau bisa menang melawanku," kata si Elder yang kemudian mengaktifkan magic untuk mensummon aura demon yang bahkan Chovan akui sangat mengerikan. Ngelihat itu sambil berkeringat dingin, Chovan bilang, "Aku nggak menyangka kau menguasai magic yang mengerikan. Apa ini magic turun-temurun dari Lembah Yoming?" Elder menjawab, "Kau penasaran? Matilah kau sekarang," kata Elder yang menyuruh demonnya menerjang ke depan sehingga Chovan harus menembaknya dengan bola api raksasa. Tepat saat si demon menahan bola api itu, Chovan malah teriak, "Xiaoning, lakukan sekarang!" Siapa sangka Xiaoning yang bersembunyi di balik pohon mengaktifkan magic angin untuk memperkuat kobaran bola api yang mampu membuat demon terdesak ke belakang. Baru aja Elder kaget ada array yang bisa diperkuat orang lain, tiba-tiba Chovan teriak lagi, "Xie Tianyang, sekarang giliranmu!" Seketika Tianyang muncul dari arah belakang Elder yang membuatnya terkejut. Sambil mencharge aura petir di tangannya, Tianyang bilang, "Hahaha, aku udah menunggu kesempatan ini. Mari kita lihat gimana aku menghabisi expert Profound Heavenly Realm," kata Tianyang sambil menembakkan aura petirnya ke arah si demon, sehingga demon itu terbakar parah dan tersengat petir yang membuatnya langsung hancur gak bersisa. Saat celah tercipta, tanpa ragu Chovan mengarahkan array burung apinya untuk menghantam Elder secara langsung. Tapi sebelum api itu meledak dahsyat di tubuh Elder, tiba-tiba dia ngeluarin pusaka magic grade 4 mirip kelabang besar yang mampu mencabik array api sampai padam, dan itu membuat Chovan lumayan kaget. Betapa kesalnya Elder dibuat terdesak sampai terluka parah seperti ini oleh 3 hantu kecil di hadapannya. Si Elder pun bilang, "Sekarang orang tua ini mengakui kekuatan kalian. Jadi kalaupun kita melanjutkan pertarungan, gak akan ada yang menang di antara kita. Baiklah, seperti yang kau katakan sebelumnya, jika kau mau membagi sebagian dari Diamond Quicksand kepada orang tua ini, aku janji gak akan mengejar kalian lagi," kata Elder sambil menyimpan kembali pusaka kelabangnya. Mendengar itu, Chovan melirik ke arah Tianyang dan Xiaoning. Setelah mendapat persetujuan mereka, dia pun tersenyum dan bilang ke Elder, "Oke, mari kita selesaikan ini." Chovan dan Elder saling melangkah ke depan sambil tertawa kecil untuk serah terima Diamond Quicksand. Tapi begitu mereka udah saling mendekat, mereka berdua langsung saling menyerang tanpa ampun. Magic api Chovan versus pusaka kelabang si Elder. Tianyang dan Xiaoning ikut membantu dengan petir dan angin mereka, sehingga serangan gabungan Chovan dan kawan-kawan membuat si Elder lagi-lagi terpukul mundur ke belakang. Elder yang kesal pun bilang, "Dasar bocah keparat, harusnya aku gak pernah percaya padamu." Hahaha, kita berdua sama-sama kultivator demoning. Menghalalkan segala cara untuk menang memang cara kita, bukan? Kata Chovan yang membuat Tianyang terdiam heran.
Jujur Tianyang nggak menyangka kalau Chovan dan Elder berbuat licik satu sama lain. Mereka berdua sangat jahat dan gak bisa dipercaya. Sedari awal mereka memang berniat menghabisi satu sama lain. Mana ada kesepakatan damai di dalam pikiran mereka. Tapi untungnya menurut Tianyang, Chovan jauh lebih jahat dari si Elder. Kalau enggak, mereka bertiga pasti udah mati sekarang. Sementara itu, Elder sendiri sangat kesal dipermainkan oleh bocah licik kultivator demonik di depannya. Setelah menenangkan pikirannya, Elder tahu kalau tiga bocah ini bekerja sama dalam menjalankan array, dia berada dalam posisi nggak diuntungkan. Dan begitu si Elder ngelihat Xiaoning yang bermental lemah, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Si Elder bilang, "Hei kau putri ketiga dari keluarga Sue bukan? Terakhir kali kita bertemu itu 5 tahun yang lalu. Waktu itu kau cuma bocah ingusan. Nggak kusangka kau udah tumbuh menjadi gadis muda yang baik belakangan ini," kata si Elder yang membuat Xiaoning langsung gemetar ketakutan, seolah mengingat trauma masa lalu yang mengerikan. Gak peduli Chovan melarang Elder bicara dengan Xiaoning, si Elder malah ngelanjutin, "Ning-er, untuk alasan apa sebenarnya kau melawanku? Coba bayangkan, keluarga Sue itu salah satu keluarga bawahan dari lembah Yaoming kami, dan kami selalu memperlakukan keluarga Sue dengan baik. Tapi apa yang kau lakukan hari ini akan menyebabkan kematian kepada seluruh anggota keluarga Sue," kata si Elder yang membuat Xiaoning langsung panik kebingungan sehingga celah pun tercipta. Tanpa ragu, Elder langsung memanfaatkan celah itu untuk menembakkan aura telapaknya ke arah Xiaoning, sehingga Chovan dan Tianyang terpaksa mengerahkan api dan petir mereka untuk mengalahkan aura telapak si Elder. Sayang gabungan api dan petir tersebut terlalu gampang Elder hancurkan dengan pusaka kelabangnya. Agar membuat mental Xiaoning makin down, Elder pun bilang lagi, "Hahaha, ya benar, Ning-er, apa yang kau lakukan barusan itu benar. Kedua bocah ini akan memutus hubungan denganmu setelah ini berakhir. Tapi keluarga Sue gak akan bisa lolos dari kejadian ini dengan mudah." Kesal Xiaoning terus-terusan diprovokasi. Chovan pun bilang ke Xiaoning, "Ning-er, jangan dengarkan tua bangka itu. Dia udah terlanjur mengenalmu, jadi begitu dia kembali, dia pasti akan menghancurkan keluarga Sue. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarga Sue adalah menghabisinya di sini," kata Chovan yang membuat Xiaoning mulai tersadar dari kebingungannya. Chovan ngelanjutin, "Apa kalian masih ingat apa yang aku katakan pada kalian sebelumnya? Gale Thunder Flame Array ini adalah array grade 5, di mana 3 orang harus bekerja sama sebagai satu kesatuan. Selama kita bertiga saling sinkron, expert Profound Heavenly sekalipun gak akan bisa menghindarinya dengan gampang. Kalau kita biarkan tua bangka ini kabur, udah pasti keluarga Sue akan musnah," kata Chovan dengan penuh semangat yang membuat Xiaoning terharu sampai berderai air mata. Xiaoning pun bilang, "Aku gak boleh membiarkan dia kabur. Dia harus mati. Dia harus mati. Dia harus mati!" Seketika amarah Xiaoning meledak dan mengaktifkan aura spirit cheetah yang membuat si Elder tersentak kaget karena gak menyangka Xiaoning sejak tadi belum mengerahkan kemampuan terbaiknya. Dengan mode full power Xiaoning, mereka bertiga mengerahkan Thunder, Gale, dan Flame Array sekaligus yang membuat Elder panik bukan main sekaligus kesal. Begitu 3 array tersebut bergabung, terciptalah ledakan dahsyat yang mengguncang langit, menggetarkan bumi, dan menyapu segala yang ada di sekitarnya dengan gelombang api yang membara. Elder yang mencoba menahan ledakan itu dengan pusaka kelabangnya, dia pun terpental jauh ke belakang dengan sangat keras sambil memuntahkan banyak darah. Dalam hatinya dia bilang, "Sialan, gak kusangka Thunder Flame Array barusan bisa melukai paru-paruku dengan sangat parah. Kalau mereka melakukan lagi, aku beneran bisa mati. Belum lagi gadis itu menggila. Makanya kekuatan dan formasi array mereka meningkat drastis dibandingkan sebelumnya. Bahkan aku yang berada di Profound Heavenly gak akan tahan menghadapinya berkali-kali." Sadar si Elder udah sekarat nyaris kalah, Chovan pun mengajak kedua rekannya untuk mengerahkan teknik gabungan sekali lagi. Tapi tiba-tiba Chovan tersentak kaget karena ngelihat Xiaoning udah duluan mengerahkan Gale Array beraura cheetah tanpa menunggu yang lain.
Ternyata Xiaoning udah terlanjur diselimuti amarah yang gak bisa dia kontrol lagi. Tentu aja serangan terkuat sendirian dari Xiaoning terlalu gampang Elder hancurkan. Tanpa ragu Elder langsung memanfaatkan celah itu untuk menembakkan auranya ke arah Xiaoning. Meski Chuo Fan dan Tian Yang membalas dengan api dan petir mereka, si Elder langsung menghancurkan array mereka berdua. Lalu mencekik leher Xiaoning dan diangkat tinggi-tinggi. Elder pun bilang ke Xiaoning, "Hei gadis gila, orang tua ini nyaris mati di tanganmu. Aku akan mencekikmu sampai mati sekarang," kata Elder yang membuat Tian Yang dan Chuo Fan sama-sama panik. Seakan gak peduli dengan nyawanya sendiri, Xiaoning yang kesakitan dan banjir air mata meminta Chuo Fan dan Tian Yang untuk menghabisi si Elder secepatnya. Jangan sampai Elder pergi dari sini dan melukai ayahnya. Mendengar itu si Elder malah tertawa cekikikan karena kedua bocah yang ada di sana gak akan sanggup menghabisi dirinya. Dengan lantang si Elder bilang, "Ketika aku kembali, aku akan membantai semua orang di keluarga Sui." Kesal ngelihat Xiaoning disiksa separah itu, Tian Yang pun bilang, "Hantu ketujuh, kau adalah Elder dari lembah Yaomi, tapi sekarang kau menyiksa gadis kecil yang gak punya kekuatan. Apa kau gak merasa malu?" "Hah? Rasa malu?" Kata itu sama sekali gak ada di jalan kultivasi demonik kami. Dan kau iblis kecil, kau sangat bagus dan cocok dengan watak orang tua ini. Dengan beberapa kata aja, kau bisa menyalakan semangat juang gadis ini. Kalau aja kita bukan musuh hari ini, aku pasti udah menjadikanmu sebagai muridku, kata Elder memuji Chuo Fan. Berhubung Xiaoning terus-terusan minta tolong untuk dihabisi, dan Chuo Fan juga gak tahan lagi ngelihat Xiaoning disiksa. Dia pun meminta Tian Yang bersiap untuk menyerang. Sambil meneteskan air mata, Chuo Fan bilang, "Ini adalah akhir yang diharapkan Xiaoning," kata Chuo Fan, yang membuat Tian Yang merasa gak ada pilihan lain. Tanpa ragu Tian Yang menembakkan array naga petirnya, diikuti Chuo Fan dengan array Phoenix api ke arah si Elder. Ngelihat dua tembakan array itu, si Elder bilang, "Aku udah memahami array kalian. Tanpa bantuan angin, gak peduli sekuat apa kedua elemen kalian, itu gak bisa melukaiku." Tapi Chuo Fan malah menjawab dengan nada dingin, "Kata siapa kami gak punya angin?" Seketika muncul angin di sekitar tubuh Xiaoning yang membuat mata si Elder terbuka lebar. Dengan munculnya angin itu serta gabungan api dan petir yang ditembakkan sebelumnya, lagi-lagi tercipta ledakan dahsyat di area Elder sekaligus Xiaoning yang menggelegar ke seluruh penjuru hutan. Tian Yang sampai kaget dan bertanya kenapa tiba-tiba bisa muncul angin. Sambil tersenyum licik, Chuo Fan menjawab, "Tentu aja itu karena aku bohong padamu." Chuo Fan pun cerita kalau sejak awal ketika dia bilang array grade 5 nggak mampu dia kontrol sendiri, sebenarnya itu cuma bohongan. Kalau enggak, dengan kecerdikan Elder ke-7, dia pasti melihatnya dari Tian Yang atau Xiaoning. Makanya Chuo Fan berbohong pada mereka berdua. Selain itu, Elder ke-7 adalah orang kuat dari lembah Yaoming. Jika Chuo Fan bertarung sendirian dengannya, nggak ada peluang menang. Makanya Chuo Fan meminta Tian Yang dan Xiaoning untuk bergabung dengannya. Meski itu cuma menghemat beberapa kekuatan dari Chuo Fan. Memang cara Chuo Fan ini masih ada kelemahan fatal, yaitu 3 orang harus bekerja sama dengan efisiensi maksimal. Dengan kecerdasan dari Elder ke-7, pada akhirnya kelemahan ini terkuak dan dia pun mencari yang terlemah di antara mereka bertiga. Sambil tersenyum licik, Chuo Fan bilang, "Udah jelas yang paling lemah di antara kita adalah Xiaoning dan dia pun menjadi target utama Elder ke-7. Tapi si Elder gak pernah menyangka kalau Xiaoning adalah umpan yang kuberikan padanya. Ketika dia berada di dekat Xiaoning, Elder pun jatuh ke dalam jebakanku," kata Chuo Fan yang membuat Tian Yang shock berkeringat dingin karena gak menyangka Chuo Fan udah berencana mengorbankan Xiaoning dari awal. Apalagi dengan sengaja Chuo Fan acting di hadapan Xiaoning dengan bilang kalau dia gak akan pernah meninggalkannya. Ngelihat wajah shock Tian Yang, Chuo Fan bilang lagi, "Kenapa kau melihatku dengan wajah seperti itu? Aku gak memaksanya, itu sepenuhnya pilihan dia. Aku cuma mensupportnya dari belakang untuk memberinya kesempatan. Korbankan dirimu dan selamatkan keluargamu. Bukankah ini tindakan berdarah yang hebat? Lagian kenapa kau harus shock segala?
Bukankah sebelumnya kau bilang mau meninggalkan Xiaoning karena beban dan melarikan diri sendirian? Sedangkan aku cuma menggunakan Xiaoning yang kau sebut beban itu sebagai umpan, iya kan? Tian Yang menjawab, jadi gimana dengan janjimu terhadap Xiaoning? Ku dengar kau berjanji padanya untuk membawa dia keluar dari kota Qingming. Membawa mayatnya keluar kota, bukankah itu sama aja? Kata Chovan sambil tersenyum iblis. Mendengar itu Tian Yang gak mampu menahan rasa kagetnya lagi. Padahal dia udah menghabiskan waktu lebih dari sebulan bersama Chovan. Dia pikir udah mengenal Chovan dengan baik. Tapi kalau ngelihat Chovan yang sekarang, itu terasa aneh dan sangat mengerikan. Dengan tubuh yang bergetar ketakutan, Tian Yang bilang dalam hatinya, orang ini benar-benar gak berperasaan dan kejam. Orang seperti ini bahkan lebih menakutkan daripada ngelihat tangan dewa. Namun tiba-tiba terdengar suara gelak tawa keras si Elder dari dalam kobaran api yang membuat Chovan dan Tian Yang sama-sama tersentak kaget. Si Elder mengakui kalau Chovan sangat cocok dengan seleranya. Karakter Chovan yang egois, tanpa ampun, kejam, bahkan gak ragu mengorbankan nyawa orang terdekat, itu mampu membuat dirinya sedikit ketakutan. Setelah memadamkan kobaran api yang meliputi tubuhnya, si Elder bilang, "Hei bocah, seumur hidupku, baru kali ini aku bertemu seseorang yang lebih pintar dariku. Hari ini, aku nyaris kehilangan nyawa karena trik busukmu," kata Elder sambil mengontrol dua kelabang besar di tubuhnya. Tiba-tiba kelabang si Elder menjatuhkan Xiaoning ke tanah, dan dari pengamatan Chovan, sepertinya Xiaoning berada dalam koma serta kehabisan napas. Chovan yakin kalau Xiaoning masih bisa selamat karena dilindungi oleh tali kelabang Elder. Ngeliat si Elder punya senjata lain, Chovan bertanya, apa benar dia masih punya pusaka grade 4 lainnya? Elder menjawab, "Aku cuma punya satu ini aja. Pusaka grade 4 ini sebenarnya kembar Yin dan Yang yang awalnya adalah satu. Aku biasanya menggunakan pusaka Yang untuk menyerang musuh dan baru menggunakan pusaka Yin ketika aku berada dalam bahaya. Untuk menyelamatkan nyawaku hari ini, aku terpaksa membiarkanmu melihat kedua mereka terpisah. Itu artinya aku mengakui kemampuanmu. Sedangkan orang lain, bahkan para Master Profound Heavenly, udah mati duluan sebelum sempat melihat kemampuan pusaka ini yang sebenarnya." Mendengar itu, Chovan mengakui kalau si Elder memang iblis jenius, mampu menahan rasa sakit sampai detik-detik terakhir. Padahal sebelumnya si Elder lebih suka menanggung 3 serangan penuh dari Chovan dan kawan-kawan lalu mendapatkan cedera serius ketimbang membuka kartu asnya. Si Elder mengiyakan. Dengan dunia yang penuh konspirasi dan tipu daya, sangat wajar dia selalu menyimpan kartu asnya sampai saat terakhir. Si Elder bilang, "Itulah kenapa aku mengeluarkan pusaka Yin sebagai pilihan terakhir. Gimana bisa orang sepertimu yang level kultivasinya masih rendah memaksaku mengeluarkannya? Tapi kali ini pengecualian. Sayang sekali, kau udah melakukan yang terbaik yang kau bisa, namun semua itu sia-sia di hadapan orang tua ini," kata si Elder sambil menebaskan pusaka kelabangnya ke arah Chovan dan Tian Yang. Gak mau kalah, Chovan juga ngeluarin kartu as terakhirnya, yaitu Bloody Baby dari tubuh Xiaoning ke arah punggung si Elder yang membuatnya lumayan kaget. Lalu Chovan pun bilang, "Ini udah berakhir Elder ke-7. Pertarungan yang menentukan ini tetap aja dimenangkan olehku." Namun tiba-tiba mata Chovan terbuka lebar dan jantungnya langsung bolong seketika. Di saat Chovan merasakan sakit yang luar biasa dan mengucurkan keringat dingin, ternyata Bloody Baby ditusuk oleh si Elder menggunakan duri tajam yang keluar dari sikunya, duri dari pusaka grade 3. Seiring Bloody Baby terluka parah, Chovan juga merasakan hal yang sama. Dia pun langsung terduduk lemas ke atas tanah. Kesal ngelihat Chovan terluka parah, Tian Yang pun menerjang dengan pedang pusakanya. Sayang dia langsung terpental membentur pohon dengan sangat keras hingga muntah darah begitu dihantam oleh pusaka kelabang si Elder. Elder pun kemudian mendekati Chovan yang sekarat dan dia bilang, "Bocah, aku dikenal sebagai iblis jenius. Gak mungkin ada seseorang yang mampu mengakaliku. Kuakui kau sangat bagus dan hebat. Bahkan aku sendiri takut dengan rencana busukmu. Kalau kau diberikan waktu tambahan, udah pasti kau akan menjadi Raja Iblis. Bahkan orang paling bijak nomor 1 di Tianyu, Zhuge Changfeng, gak ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Sayang, kesempatan itu gak akan pernah terjadi.
Karena aku sangat takut jika kau terus bertambah kuat. Kaulah orang pertama yang membuatku merasakan ketakutan separah ini. Meski aku akan menghabisimu sekarang, kau harus tahu kau sama sekali belum kalah. Rencanamu sungguh luar biasa, tapi saat ini aku masih lebih baik darimu, kata Elder yang udah mencharge aura di tangannya untuk menghabisi Chovan tanpa ampun. Ngelihat itu Chovan pun kesal bukan main dan bilang dalam hatinya, "Omong kosong, kalah tetap kalah. Mau itu dalam rencana ataupun kekuatan, orang yang mati selalu menjadi di pihak yang kalah. Tapi aku gak terima situasi ini. Masih banyak hal yang harus kulakukan," kata Chovan menolak untuk menyerah. Si Elder pun mengucapkan kata-kata perpisahan. Di hadapan kekuatan absolut, gak ada hal lain yang lebih penting. Itu semua sia-sia, teriak si Elder sambil mengerahkan tangan yang berlapis aura pekat untuk mengeksekusi Chovan. Seiring tangan itu nyaris merenggut nyawanya, Chovan mengakui orang yang udah kalah seperti dia memang gak punya kekuatan untuk melawan atau melakukan hal lain. Namun tiba-tiba Elder menghentikan eksekusinya karena dia kaget luar biasa melihat kobaran api mengerikan yang menjalar di udara. Dengan mata yang terbuka lebar dan tubuh gemetaran, si Elder bilang, Kenapa monster ini bisa datang ke area kedua?" Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Saksikan terus keseruan alur cerita Mistik Monarch hanya di channel Manhwa Park dan stay update.